Oke guys, balik lagi sama gue Ada Hati Warna dan klien kita satu ini. Siapa bang? Nama gue Cepi. Cepi. Ya. Oke, di malam ini sama kita ngebahas tentang ya cerita-cerita mistis lah. Gue denger nih bang, Ya. katanya lu tuh sempet punya kenalan cewek ya? Ya bukan kenalan cewek sih, tapi mantan gue. Mantan Ya. kecelakaan. Histori awalnya gue nggak tahu kalau dia kecelakaan, tapi Oke, gue tahu ya. kabar dari dia tuh setelah dari saudaranya tuh dia bilang udah meninggal karena kecelakaan. Oke, boleh ceritain bang? Kalau gue cerita dari mana ya, ini aja kali ya, dari gue awal ketemu dulu sama dia ya. Jadi gue ketemu nih sama cewek ini dulu acara di pameran. Jadi gue dulu kerja di tempat kayak di mall-mall gitu. Mall. Nah ya di mall, gue kerja di mall, gue kenal sama dia itu di pameran. Nah habis dari pameran ya kita kontek-kontekan, ternyata dia bukan orang daerah gue. Nah gue ini tinggal di daerah Tangerang. Iya. Cuman dia tinggal di daerah kalau dari ini sih masih di luar Banten sih. Di luar Banten? Ya kurang, kalau gue sebutin kotanya aja kali ya. Ya boleh. Daerah Bogor. Daerah Bogor. Ya daerah Bogor, cuman emang nggak terlalu jauh. Nah cuman ada satu waktu gue tuh ketemu sama dia. Ketemuan gue mau main, tapi gue ketemuan bukan main ke rumahnya gitu. Ketemuan di jalan, gue berkata ngejemput. Berarti itu sesudah lu ya kenalan dia tuh. udah kenalan, udah deket. Dia naik motor, gue naik motor lah, sama-sama naik motor lah, kita ketemuan di satu tempat. Nah pas abis ketemuan ngobrol, sharing, ya nyambung lah gitu kan. Ya sering lah, dalam arti gue kurang lebih intens 2-3 bulan tuh begitu. Ketemu, ngobrol, ada acara pameran dia, gue datang ke tempat dia. Nah cuman gue itu kenapa gue bilang ini, gue bilang sih buka dari sisi lain mistis mungkin, kalau pengalaman pribadi gue ya, karena menurut gue ini storynya sedih, sama bukan gue sih takut, enggak, cuman sedih aja gitu gue ngingetnya. Kayak ibaratnya kayak jadi trauma. Ya trauma tersendiri gitu, trauma tersendiri karena ya ini gimana ya, namanya orang yang pernah dekat gitu kan. Terus gua itu ini gua langsung ke intinya aja ya, langsung ke intinya ya, pembahasan utamanya ya. Jadi malam, kalau nggak salah itu waktu itu gua hari Sabtu, tepatnya kan pas abis malam Minggu, gua tuh ketemuan di daerah Parung. Daerah Parung. Ya, daerah Parung, cuman gua nggak nyebutin spesifik lokasinya ya. Nah, abis gitu gua ketemuan di situ, gua berpisah pun di situ. Pas abis berpisah malam itu gua ngechat dia. Gua bilang ya, ngechat dia. Yang udah sampai rumah belum? Nggak belum dibalas tuh. Jam 11:30 malam belum dibalas. Terus gua chat lagi, penasaran nih gua telepon nggak diangkat, nggak dibalas. Jam 2 pagi baru dibalas. Gua belum tidur. Oh, sampai mikirin dia tuh ya? Nah, gue saking mikirin dia nih, karena nggak ada kabar nih. Kondisi pulang malam itu udah agak kayak kayaknya hujan gitu. Gue nggak tahu ya, pokoknya cuacanya kurang dan agak kurang tenang. Dan malam itu tuh kayak gue ngerasa kayaknya nih gue nggak pas gitu, hati gue tuh nggak pas. Oh jadi udah ada feeling nih. Cuman gue nggak ada pikiran kemana-mana. Gue chat pas jam 2 dia balas, dia cuman bilang gini. Makasih, pertama dia bilang makasih, terus udah ketemu, besok katanya pengen ketemu lagi sama gua. Pengen ketemu lagi sama gua kata dia. Cuman dia bilang nanti kalau bisa pakai baju putih ya, kata dia. Dia ngomong kayak gitu di chatnya tuh. Pakai baju putih ya, soalnya kayaknya kapelan seru nih. Gitu kan. Nah makanya gue bilang merinding gue bang ini bang. Iya, terus gue bilang nih agak aneh nih jam 2, maksudnya. Nah nggak lama gue pengen video call karena gue penasaran dong pasti ya. Yaudah aku video call aja, nanti kita cari bajunya deh besok bareng-bareng, gue bilang. Ternyata nggak bisa gue video call malam itu. Nggak bisa.
pikir gue karena gue udah capek ngantuk, gue tidur lah, gue tinggal tidur. Ditolak apa kayak gitu? Enggak diangkat, nggak nggak diangkat. Terus gue tidur, bangun, pak gue agak kesiangan sih, jam 7-an. Jam 7 gue bangun, nggak lama itu apa namanya, gue dapet kabar dari saudaranya. Saudara nelpon gue. Nelpon lu? Ya, saudara nelpon gue bilang begini, ini temennya si ini ya, gue nggak sebut nama ya, inisial F lah. Yeah. Temennya si F ya. Oh iya, kenapa, kata dia. Terus dia ngabarin ke gue itu lewat innalillahi. Cuma yang gue aneh, gue penasaran, gue cek history handphone gue dong. History handphone? Ya. Oh lu pasti langsung connect ke handphone gue dong. Chat tadi. Gue cek dong, nggak ada. Bener kagak ada mesta? Nggak ada history di handphone gue, nggak ada. Jadi gue malam itu, gue nelpon dia, nggak diangkat, tapi chat dibales. Terus gue tunjukin dong ke si saudaranya ini, ke si saudaranya. Gue bilang history chatnya nggak ada, history teleponnya ada. Ngerti nggak lo? History chatnya nggak ada, history teleponnya ada. Entah gue ini kebawa mimpi atau halusinasi, entah gimana. Terus gue bilang, emang nelpon jam berapa? Kata saudaranya tuh, jam 2. Gue bilang, jam 2. Pulang dari sono kan jam 7:30, yang gue pisah di Parung tuh. Kecelakaannya jam 9. Jam 9? Ya, pulang dari sana, kecelakaan jam 9. Gimana ceritanya? Dia ngabarin gue jam 2. Kondisi udah lewat tuh dia jam 9 tuh. Nah, gua nggak habis pikir, gue langsung ke tempat lokasi. Gue pikir hari itu gue beranggapan hari ini mungkin udah, maksud gue tuh udah di jalan udah gemeter gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma mau cerita ke saudaranya tuh udah nggak bisa, karena bingung mau nyeritainnya mau gimana gitu, karena gue malam itu habis ketemu. Cuma pas abis ini ada kejadian anehnya itu setelah 3 hari. Setelah 3 hari? Ya, setelah 3 hari di kamarnya dia itu ada baju putih yang udah disiapin. Udah siapin? Ya. Buat kaplan sama lu? Buat kaplan sama gua. Kayak gitu. Lu ngeliat langsung di kamarnya apa? Enggak, itu saudaranya. Saudaranya bilang. Jadi dia itu udah ngomong. Kata dia, gua mau nyiapin baju putih nanti nih buat acara. Iya. Nah, gua nggak tahu kalau ternyata itu udah deket sama hari ulang tahun dia. Jadi dia itu udah kayak nyiapin diri dia buat acara ulang tahun dia nih. Iya. Pengen sama gua. Oh iya. Jadi gua itu kayak pas malam itu gua cek history, gua cari chat itu bersih. Bener nggak ada satupun? Nggak ada. Chatnya tuh bersih, tapi history teleponnya ada. History teleponnya ada. Makanya entah gua mungkin halu atau gua kebawa mimpi atau emang dia datang di saat gue tidur. Gua nggak tahu. Jadi mungkin di saat gue tidur dia datang, tapi ya pesannya itu doang tuh. Dia bilang gua pengen kapelan pakai baju putih. Nah dari situ gue langsung ngerasa, kok baju putih gitu kan, kenapa harus maksud gue kenapa kenapa harus baju putih gitu kan. Dan paginya itu dapat kabar dia udah tewas, dan tewasnya itu ya gue nggak bisa jelasin, yang pasti kecelakaan gitu. Sebelum kejadian dia tewas ya, ada nggak sih kayak 2 hari atau 3 hari sebelum kejadian itu lu kayak ngerasain hal-hal yang kalau perasaan doang? Ya nggak, kalau seingat gue sih perasaan nggak ada. Cuman memang kalau dari segi histori gue sebelum sama dia gitu ya, maksudnya sebelum terlalu dekat gitu ya, dia tuh kayak seneng aja sih gitu. Maksudnya dia bilang dia pernah cerita nggak pernah sedekat ini gitu sama cowok. Cuman ya pas sama gue tuh udah kayak intens banget, deket banget. Dan ya yang gue nggak tahu itu dia ternyata udah nyiapin baju putih itu, dan gue pun
ya punya gitu baju putih, cuman gue nggak ada persiapan buat ketemu sama dia pakai baju itu gitu. Cuman ternyata dia udah nyiapin dari pas hari ketiga itu udah ketahuan sama saudaranya itu. Makanya gue bilang ya balik lagi ya takdir, mungkin dia berpisah ya hari itu terakhir gitu. Hari itu gue ketemu dia. Bener ya udah. Iya, gimana ya? Gue juga nggak bisa ngebayangin lah, maksudnya kejadian kan udah lama juga gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan dia tenang gitu kan di sana. Cuman ya begitulah intinya. Jadi gue kejadian kayak gini sebenarnya bukan sekali sih bang. Bukan sekali. Berarti ada lagi dong? Ada lagi. Cuman kalau yang ini beda lagi versinya gue, karena kalau yang ini tuh perjalanan. Iya, jadi gue di perjalanan gitu bang, ketemu orang yang meninggalnya tuh di perjalanan. Jadi yang ketemu sama gue tuh udah gitu. Coba kalau yang ini mah emang fix dia udah apa sih namanya? Ya sama gue udah deket, udah ketemu, pisahnya ya gue setelah pisah sama dia beneran ternyata itu pisah yang terakhir. Gitu. Berarti bisa dibilang cerita lu ini kayak sedihnya ada, mistisnya ada ya? Mistisnya ada. Jadi mungkin pertanda sih bang, mistisnya sih cuma sebatas pertanda ya. Iya. Mungkin kalau gua ngelihat masa hantu atau apa itu sih enggak, tapi misteri kenapa dia bisa dengan ya gitu kapal putih gitu kan, terus ternyata dia udah nyediain dan ada apa ya, ada kesan tersendiri sih gitu. Iya bener. Tapi pernah nggak bang akhir-akhir ini, maksudnya kayak setelah kejadian maksudnya dia tewas gitu, pernah nggak kayak lu mimpin dia apa? Kalau mimpiin sih kayaknya udah lama bang, udah lama banget. Cuman tapi setelah kejadian itu kan? Setelah kejadian itu ya mimpinya juga nggak yang terlalu ekstrim banget sih, cuma sebatas dia kayak mungkin minta didoain aja sih. Kayak dia dateng cuma karena memori ingatan gitu kan, ya mimpinya karena ketemu apa kata dia datang di mimpi gua sekedar menyapa lah gitu. Iya. Kayak mungkin dia rindu, kangen cuma minta didoain lah gitu doang sih. Kalau kayak yang horor sih gua nggak ada sih, cuman ya kejadiannya ya bukan horor ya, mistisnya tuh ya di situ aja sih. Batas dia kok malam itu yang gua aneh, chatnya itu gue inget banget bang, gue kayak rasa gue tuh ngetik gitu. Ya gue ngetik ya, chatan banyak gitu kan, chatan banyak. Kenapa tiba-tiba pas gue dapat kabar dia tewas, chatan tuh kok nggak ada gitu. Kayak gimana ya, lu ngerasain? Iya, pasti shock sih. Iya, shock. Iya. Kayak nggak percaya aja gitu. Iya gitu kan, gue bilang, kok ada kok gitu kan. Terus ya gue cek di handphonenya si ceweknya juga kan, nama saudaranya nggak ada kata dia. Tapi kalau chat teleponan ada. Nah makanya di sinkroninnya yaitu dia jam 9 meninggalnya, kecelakaannya itu pas pulang dari situ. Kenapa gue dapat kabarnya jam 2? Mungkin dia baru tewas jam 2 mungkin. Tapi maksudnya dia kecelakaan jam 9. Iya. Cuman masih ada nyawanya tuh. Mungkin ya. Kenapa dibawa ke rumah sakit apa gimana? Ya ke situ dibawa ke rumah sakit karena pulang ya udah nggak ada gitu. Cuman ya dia katanya sih akhir-akhir itu pas sebelum meninggal dia pakai wangi-wangian banget. Jadi pertanda kali ya? Ya kalau itu sih gue nggak tahu ya, tapi saudara-saudara bilang sih suka, dia nggak terlalu suka pakai wangi-wangian. Cuman akhir-akhir ini dia pakai wangi-wangian tuh. Biasa namanya orang meninggal kan ada 40 hari, 7 hari gitu kan. 3 hari ada yang 1 harinya baru ketahuan. Lebih ke situ sih. Tapi ini sempet gimana ya, horor juga sih bang menurut gua. Dan sedih sih lebih tepatnya. Sedih parah sih, parah banget. Ya cuman namanya manusia kan ada histori masing-masing ya bang. Pasti. Ada jalan hidup masing-masing. Ya udahlah, nikmatin aja, syukurin aja. Yang penting sampai sekarang masih bisa ngirimin doa, masih bisa ini, yang penting kayak gitu sih. Lalu oke guys, mungkin itu aja cerita gua sama bang siapa? Bang Cepi. Ya. Mungkin nanti next kalau dia punya cerita seru lagi nih, gua bakal undang lagi. Siap. Makasih banyak. Mungkin itu aja dari gua. Kita pamit undur diri.
Thank you guys. Siap. Thank you.